Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup seorang pemuda bernama Danu. Sejak kecil, Danu sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh tantangan. Ia berasal dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya adalah seorang petani yang setiap hari bekerja keras di ladang, sementara ibunya menjahit pakaian untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun hidup mereka tidak pernah mudah, Danu selalu diajarkan untuk tidak pernah menyerah. Danu memiliki impian besar sejak kecil. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke kota besar dan menjadi seorang insinyur. Meski hanya bersekolah di sekolah dasar yang sederhana, Danu selalu berusaha sebaik mungkin. Di kelas, ia adalah siswa yang cerdas dan penuh semangat. Namun, keadaan ekonomi keluarganya menghalangi niatnya untuk melanjutkan pendidikan. Suatu hari, Danu mendengar kabar bahwa ada beasiswa pendidikan di sebuah universitas ternama di kota. Tanpa berpikir panjang, Danu segera mendaftar. Ia tahu ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengubah nasibnya dan mewujudkan impiannya. Ia menghabiskan berhari-hari menulis esai, mengumpulkan dokumen, dan menyiapkan ujian beasiswa dengan penuh harapan. Meski dengan segala keterbatasannya, ia tetap percaya bahwa mimpi itu masih bisa terwujud. Namun, kenyataan berkata lain. Setelah menunggu berbulan-bulan, Danu akhirnya menerima surat pemberitahuan bahwa ia tidak diterima. Hatinya hancur. Semua usaha dan harapan yang telah ia perjuangkan seolah sia-sia. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Danu duduk termenung di pojok kamar kecilnya, memandang surat penolakan itu dengan perasaan campur aduk. Kecewa, sedih, dan penuh dengan rasa putus asa. Ayah dan ibunya tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa memberikan pelukan hangat, mencoba menenangkan anak mereka yang sedang terluka. Apa yang harus kulakukan sekarang, Bu? Apa ada jalan lain untuk aku? Tanya Danu, dengan suara tercekat. Ibu Danu hanya mengelus kepala anaknya dan berkata, "Kamu masih muda, Nak. Jangan berhenti berharap. Dunia ini penuh dengan kesempatan, bahkan jika terkadang kita tidak bisa melihatnya." Namun, kata-kata ibunya tak mampu meredakan gejolak perasaan Danu. Ia merasa gagal. Impiannya seakan sirna begitu saja. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah ini. Seluruh hidupnya terasa gelap dan tanpa arah. Bagaimana bisa ia berhasil jika jalan yang ia tempuh tertutup begitu saja? Di tengah kepedihan hatinya, Danu mencoba menenangkan dirinya dengan berjalan-jalan di pinggir sungai. Air yang mengalir deras seolah mengingatkannya pada kehidupan yang tak pernah berhenti bergerak. Tak peduli seberapa keras badai datang menghadangnya. Mungkin, pikir Danu, hidup memang tak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi ia tidak bisa menyerah begitu saja. Danu kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah dan berbicara lebih dalam dengan orang tuanya. "Aku akan mencoba lagi," ujarnya dengan penuh tekad. "Aku tahu, meskipun gagal, aku harus terus berjuang. Impian itu tidak akan pernah lepas dari pikiranku. Aku harus menemukan cara lain untuk meraihnya." Hari-hari setelah kegagalan itu berjalan begitu lambat bagi Danu. Setiap pagi, ia pergi ke ladang bersama ayahnya, bekerja keras meskipun hati dan pikirannya masih terasa kosong. Setiap kali ia menatap langit yang cerah, ia teringat kembali akan impiannya yang belum tercapai. Namun, ada sesuatu yang perlahan menguatkan dirinya, yaitu perasaan bahwa meskipun jalannya sulit, ia tidak bisa berhenti. Suatu sore, saat Danu sedang duduk di bawah pohon besar di belakang rumahnya, ayahnya datang mendekat. Wajah ayahnya yang penuh kerut itu tampak lebih serius dari biasanya. "Danu," kata ayahnya pelan, "aku tahu kamu kecewa. Aku juga merasa sangat sedih melihatmu begitu. Tapi, hidup ini tak bisa hanya dilihat dari satu kegagalan. Ada banyak cara untuk mencapai tujuan, banyak jalan yang bisa ditempuh." Danu hanya diam mendengarkan. Ia tahu ayahnya tidak pernah berbicara banyak, dan jika ia berkata seperti itu, berarti ia benar-benar peduli. Ayahnya melanjutkan, "Aku memang tidak bisa memberimu kekayaan atau jalan yang mudah,
Tapi aku bisa memberimu nasihat yang mungkin akan lebih berharga. Jangan biarkan satu kegagalan menghalangimu. Di luar sana, masih banyak kesempatan lain yang menunggumu. Terus berusaha, dan suatu saat kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Kata-kata itu terasa berat, tapi ada secercah harapan yang mulai muncul di hati Danu. Mungkin benar, hidup tidak selalu menawarkan jalan yang langsung ke tujuan, namun jika ia terus berusaha, suatu saat ia pasti akan menemukan cara untuk meraihnya. Setelah itu, Danu mulai mencari cara lain untuk melanjutkan pendidikan. Ia tidak lagi bergantung pada beasiswa saja, melainkan berusaha mencari pekerjaan paruh waktu agar dapat membiayai kuliahnya sendiri. Danu mulai melamar berbagai pekerjaan, meskipun tidak mudah. Ia bekerja sebagai penjaga toko, buruh pabrik, bahkan pelayan di kafe. Pekerjaan-pekerjaan itu sangat melelahkan, dan seringkali Danu harus bekerja hingga larut malam. Namun, setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, ia teringat akan impiannya. Ia tidak ingin hidupnya hanya berputar di tempat yang sama. Ia ingin lebih dari itu. Suatu hari, Danu menerima tawaran untuk bekerja sebagai asisten teknisi di sebuah perusahaan kecil di kota. Meskipun gajinya kecil, pekerjaan ini memberinya kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang dunia teknik. Ia merasa ini adalah langkah kecil yang bisa membawanya lebih dekat dengan impian besarnya. Ia mulai bekerja keras, belajar dari setiap pengalaman, dan menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya. Meskipun di luar sana banyak orang yang lebih berpengalaman, Danu tidak gentar. Ia tahu bahwa jika ia terus belajar dan berusaha, ia akan mencapai tujuannya. Namun, perjuangan Danu belum berakhir. Hidup di kota besar penuh dengan tantangan yang lebih berat. Seringkali, ia merasa terasing dan kesepian. Ia jauh dari keluarganya, jauh dari kehidupan yang ia kenal. Kadang-kadang, saat pulang larut malam setelah bekerja, ia duduk sendiri di sudut kamar kontrakannya, merenungkan segala sesuatu yang telah dilalui. Ia merasa seperti terperangkap di antara harapan dan kenyataan yang keras. Hari demi hari, ia berusaha untuk tetap bertahan, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Kadang-kadang ia merasa hampir menyerah, tetapi ada satu hal yang selalu mengingatkannya untuk terus maju, impian yang ia pegang erat di dalam hatinya. Impian itu adalah cahaya yang memandunya di tengah kegelapan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, perusahaan tempat Danu bekerja mengalami kebangkrutan, dan ia kehilangan pekerjaan. Ia merasa dunia seakan runtuh lagi. Hati Danu kembali dipenuhi rasa kecewa, dan ia merasa seperti tidak ada lagi harapan. Namun, kali ini, ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia mulai mencari pekerjaan baru, meskipun dengan keputusasaan yang menggerogoti dirinya. Ketika semua pintu seakan tertutup, Danu teringat pada kata-kata ibunya. Jangan berhenti berharap, dunia ini penuh dengan kesempatan. Itu adalah pengingat yang penting baginya. Ia tahu bahwa meskipun terkadang hidup terasa sangat berat, ia harus terus berjuang. Tidak ada jalan yang mudah, dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan tekad yang semakin kuat, Danu kembali melangkah. Ia terus mencari, belajar, dan berusaha sebaik mungkin. Meskipun masa depannya tampak penuh ketidakpastian, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan pernah menyerah pada mimpinya. Ada banyak jalan menuju sukses, dan ia akan menemukan jalannya, apapun yang terjadi. Waktu berlalu, dan Danu mulai terbiasa dengan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Setelah beberapa bulan mencari pekerjaan, akhirnya Danu mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah perusahaan konstruksi kecil sebagai teknisi lapangan. Gajinya memang masih jauh dari kata cukup, tetapi ia merasa lebih dekat dengan mimpinya. Ia belajar banyak dari pengalaman tersebut, meskipun seringkali harus bekerja keras dalam kondisi yang tidak mudah. Hari-hari Danu di lapangan penuh dengan tantangan. Ia harus menghadapi berbagai masalah teknis, kadang kala cuaca yang buruk, atau bahkan bekerja dengan peralatan yang tidak selalu dalam kondisi baik. Namun, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Di tengah pekerjaan yang penuh tekanan itu, ia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah arah hidupnya. Seorang senior bernama Pak Jaya,
seorang insinyur berpengalaman yang sangat dihormati di perusahaan tersebut. Pak Jaya melihat potensi besar dalam diri Danu. Ia sering memberikan nasihat dan berbagi ilmu yang sangat berharga. Danu merasa beruntung bisa bekerja bersamanya. Suatu hari, Pak Jaya mengajak Danu untuk berbicara di kantornya. "Danu," kata Pak Jaya sambil tersenyum, "kamu memiliki potensi yang besar. Aku bisa melihat semangat dan kerja kerasmu. Tapi kamu harus lebih banyak belajar. Di dunia konstruksi, teori saja tidak cukup. Pengalaman dan kemampuan praktis jauh lebih penting." Kata-kata Pak Jaya menyentuh hati Danu. Ia tahu bahwa meskipun ia telah belajar banyak, ia masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari. Setiap hari, Danu berusaha lebih keras lagi, mencoba untuk mempelajari segala hal tentang dunia teknik yang lebih luas. Ia tidak hanya mengandalkan pengalaman dari pekerjaan sehari-harinya, tetapi juga mulai meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan dan seminar-seminar di bidang teknik konstruksi. Beberapa bulan kemudian, Pak Jaya menawarkan kesempatan besar kepada Danu. "Ada proyek besar yang akan datang," kata Pak Jaya. "Aku ingin kamu menjadi bagian dari tim yang menangani proyek itu. Ini adalah kesempatan yang bisa membuka banyak pintu untukmu." Danu merasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Proyek itu adalah proyek besar pertama yang ia tangani, dan ia tahu bahwa jika berhasil, ini akan menjadi langkah besar menuju impiannya. Ia bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi, belajar lebih banyak dari setiap tantangan yang muncul, dan memberikan segalanya untuk memastikan proyek itu berjalan dengan lancar. Tugasnya tidak mudah, tetapi Danu merasa bangga dengan apa yang ia capai. Dalam beberapa bulan, proyek tersebut selesai dengan sukses, dan nama Danu mulai dikenal di kalangan rekan-rekannya. Ia mendapat pujian dari atasan dan bahkan beberapa tawaran pekerjaan dari perusahaan lain. Namun, meskipun ada banyak tawaran yang datang, Danu tetap setia bekerja di perusahaan tempat ia memulai, karena ia merasa berhutang budi pada Pak Jaya yang telah membimbingnya. Namun, meskipun segala pencapaian itu, Danu tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Ia merasa seperti dirinya belum sepenuhnya mencapai impian besar yang telah ia miliki sejak kecil. Mimpi untuk menjadi seorang insinyur yang diakui, yang tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi juga memiliki pengaruh lebih besar dalam dunia teknik. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Pada suatu malam yang sunyi, Danu duduk sendirian di sebuah kafe kecil setelah seharian bekerja keras. Ia membuka laptopnya dan memeriksa email-email yang masuk. Tiba-tiba, sebuah email menarik perhatiannya. Itu adalah undangan untuk mengikuti sebuah program magang di luar negeri yang ditawarkan oleh sebuah universitas besar. Program tersebut menawarkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sambil bekerja dalam proyek-proyek internasional. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, dan Danu tahu bahwa jika ia mengambil kesempatan ini, ia akan mendapatkan banyak pengalaman berharga yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri. Namun, ada sebuah masalah besar, biaya. Meskipun program ini sangat menggiurkan, biaya untuk mengikuti program magang ini sangat tinggi. Danu merasa bingung dan ragu. Ia sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi ia tahu bahwa uang bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Ia tidak ingin kembali ke titik nol lagi, merasa seperti gagal sekali lagi. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Danu memutuskan untuk berbicara dengan Pak Jaya. "Pak, ada kesempatan untuk mengikuti program magang di luar negeri," katanya dengan hati-hati. "Tapi biaya untuk mengikuti program itu sangat tinggi, dan saya tidak tahu apakah saya bisa mencapainya." Pak Jaya tersenyum, lalu berkata dengan bijak, "Danu, dalam hidup ini, jika kamu ingin mencapai sesuatu yang besar, terkadang kamu harus berani mengambil risiko. Tidak ada yang mudah, dan jika kamu terus menunggu kesempatan tanpa berusaha mencapainya, kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa kamu capai. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Jika kamu yakin ini adalah jalannya, ambil kesempatan itu, dan jika perlu, carilah cara untuk membiayainya." Kata-kata Pak Jaya membakar semangat Danu. Ia tahu bahwa jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia harus berani mengambil langkah besar. Danu mulai mencari cara untuk membiayai program tersebut.
Ia menjual beberapa barang berharga, mengajukan pinjaman kepada bank, dan meminta bantuan dari teman-teman dekat. Akhirnya, dengan segala perjuangan dan pengorbanan, ia berhasil mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk mengikuti program magang tersebut. Danu berangkat ke luar negeri dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan kemungkinan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Kini, ia telah menemukan jalan baru untuk meraih impian besarnya. Jalan yang lebih panjang, lebih berliku, tetapi penuh dengan peluang yang lebih besar. Danu menyadari bahwa kehidupan ini memang tidak pernah mudah. Setiap langkah penuh dengan kesulitan, namun setiap kesulitan itu membawa pelajaran yang berharga. Mimpi besar bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus berjuang untuk mencapainya, dengan penuh kerja keras dan tekad yang tak tergoyahkan. Baginya, ini baru awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Ada banyak jalan menuju sukses, dan ia yakin bahwa ia sedang berjalan di jalannya, meskipun kadang jalannya terjal dan penuh dengan rintangan. Danu tiba di luar negeri dengan penuh semangat, meskipun perasaan cemas dan ketidakpastian terus menghantuinya. Negara yang asing, bahasa yang berbeda, dan sistem yang tidak ia kenal. Semua itu terasa menantang, tetapi Danu merasa bahwa inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Di awal-awal tinggal di sana, Danu menghadapi banyak kesulitan. Bahasa menjadi hambatan terbesar, dan meskipun ia sudah mempersiapkan diri sebelumnya, berbicara dengan orang asing dalam situasi profesional adalah hal yang tidak mudah. Kadang-kadang, ia merasa terasing dan rindu dengan kenyamanan rumah serta keluarganya. Namun, ia mengingat semua perjuangan yang telah ia jalani selama ini, dan itu memberi kekuatan untuk terus maju. Program magang yang ia ikuti mengharuskannya untuk bekerja dalam proyek-proyek teknik besar yang melibatkan teknologi mutakhir dan tim ahli internasional. Danu merasa terhormat bisa berada di tengah-tengah para profesional yang lebih berpengalaman, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasa seperti ikan kecil di lautan luas. Setiap hari, ia bekerja keras, mencoba menyerap sebanyak mungkin ilmu dari rekan-rekannya yang jauh lebih ahli darinya. Salah satu proyek besar yang ia tangani adalah pembangunan jembatan modern yang menghubungkan dua kota besar di negara itu. Danu bertanggung jawab untuk memantau proses konstruksi, memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Meskipun penuh tantangan, ia merasa begitu terinspirasi dengan proyek tersebut. Melihat bagaimana teknologi dan pengetahuan dapat mewujudkan sesuatu yang begitu besar dan megah, Danu semakin merasa yakin bahwa ia berada di jalur yang tepat. Hari-hari di luar negeri terus berlalu, dan Danu semakin menunjukkan kemampuannya. Ia mulai dipercaya untuk memimpin beberapa proyek kecil di bawah pengawasan seniornya. Perlahan, namanya mulai dikenal, dan Danu merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bukan lagi anak muda yang datang dengan harapan kosong, tetapi seorang profesional yang sudah mulai percaya pada kemampuannya sendiri. Suatu hari, saat tengah malam setelah rapat panjang dengan tim proyek, Danu duduk sendirian di balkon apartemennya, memandang bintang-bintang di langit yang cerah. Dalam kesendirian itu, pikirannya melayang kembali ke rumah, ke desa kecil tempat ia berasal. Ia teringat akan perjuangannya selama ini, saat ia menatap surat penolakan beasiswa dan hampir menyerah. Ia teringat saat-saat ia merasa dunia ini sangat besar, dan dirinya terlalu kecil untuk menghadapinya. Namun sekarang, di tengah kota besar ini, dengan pencapaian yang perlahan ia raih, Danu merasa bangga dengan setiap langkah yang telah ia ambil. Dulu aku merasa tidak ada harapan, katanya pelan pada diri sendiri. Tapi sekarang, aku tahu bahwa setiap kegagalan itu adalah pelajaran, dan setiap jalan yang tertutup memberi aku kesempatan untuk menemukan jalan baru. Danu kemudian membuka email yang sudah lama ia simpan. Itu adalah surat dari universitas yang menolak beasiswanya dulu. Sebuah surat yang seolah menutup banyak pintu untuknya. Ia membaca surat itu sekali lagi, kali ini dengan perasaan yang jauh berbeda. Sekarang, ia bisa tersenyum melihat surat itu. Kegagalan yang semula terasa seperti akhir, kini ia pahami sebagai awal dari segalanya. Surat itu, meskipun menyakitkan saat itu,
ternyata menjadi titik balik yang membawanya ke tempat ini, di luar negeri, bekerja di perusahaan konstruksi internasional, memimpin proyek, dan meraih mimpi yang dulu tampak mustahil. Pada akhirnya, Danu menyadari bahwa jalan menuju sukses itu tidak pernah lurus. Terkadang, kita harus melewati jalan berliku, jalan yang penuh dengan kesulitan dan rintangan. Tapi itu semua adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju keberhasilan. Setiap kegagalan, setiap kehilangan, setiap rasa sakit yang kita alami, itu semua adalah pelajaran yang akan mengarah pada kemenangan yang lebih besar. Suatu hari, beberapa tahun setelah ia mulai bekerja di luar negeri, Danu kembali ke tanah air. Ia sudah menjadi seorang insinyur yang sukses, dengan pengalaman internasional yang sangat berharga. Ia kembali ke desa kecil tempat ia dibesarkan untuk membangun proyek besar yang akan membawa perubahan bagi komunitasnya. Ia ingin membuktikan bahwa impian besar itu tidak hanya milik orang-orang yang berasal dari keluarga kaya atau yang punya koneksi. Semua orang, tidak peduli latar belakang mereka, berhak untuk bermimpi dan berjuang untuk mencapainya. Di desa itu, Danu berdiri di atas jembatan yang ia bangun, menatap ke kejauhan. Di sanalah ia dulu berdiri, penuh dengan keraguan dan ketakutan. Namun sekarang, ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia melihat bahwa sukses bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang kita tempuh untuk sampai ke sana. Setiap langkah, setiap perjuangan, dan setiap kegagalan yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan itu. Danu tersenyum pada dirinya sendiri, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun jalannya tidak mudah, ia telah berhasil menemukan jalan yang benar. Masih banyak jalan untuk sukses, dan Danu telah memilih untuk terus berjalan, meskipun jalan itu penuh dengan rintangan dan tantangan.